Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya, ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu. Saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Kemarin para relawan Jokowi Gibran yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Raya resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan ijazah palsu. Pelapor Taufik Bilhaki menyebut ijazah magister dan doktoral milik Rismon yang diklaim diterbitkan oleh Universitas Yamaguchi diragukan keasliannya. Laporan ini sekaligus menjadi babak baru dalam polemik ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah yang kami duga palsu, dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi Jepang. Itu distraksi, memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang, ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargain mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Di sisi lain, Andi Azwan yang juga bagian dari relawan Jokowi menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum tersebut. Menurutnya, laporan ini menjadi titik balik bagi Rismon yang sebelumnya kerap melontarkan tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo. Pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya, ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi. Kami dari Gerakan Nusantara Raya tetap mengawal kasus ini sampai selesai, ya, bahwasanya selama ini dugaan-dugaan itu bisa dibuktikan bahwa mensreanya itu ada. Kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, Roy Suryo bersama kuasa hukumnya, Refli Harun, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permohonan agar penyidikan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo terhadap sejumlah pihak dapat dihentikan atau diterbitkan SP3. Kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap dia. Padahal LP-nya itu satu bundle, satu nomor perkara. LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Tanpan Wakapolri kalau pencabutan itu karena meninggal dunia.
Refli Harun menilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum, terutama setelah dua tersangka lain, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mendapatkan penghentian penyidikan usai menempuh mekanisme restoratif justice. Menurut kubu Roy Suryo, apabila laporan berlaku untuk seluruh tersangka, maka penghentian kasus tidak seharusnya diberikan secara berbeda. Mereka menilai penerbitan SP3 tersebut perlu dikaji ulang karena diduga tidak sesuai prosedur hukum. Pertanyaan kami ke Irwasum, kenapa dicomot 2 orang dalam satu LP yang sama? Bagaimana due process of law, equality before the law yang berlaku bagi 6 lainnya? Jangan sampai surat ketetapan itu memunculkan diskriminasi baru terhadap para tersangka ini. 1. Menghentikan penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana dalam laporan polisi nomor LP P2831 dan seterusnya. LP Jokowi. Ya kan? Menghentikan penyidikan atas nama Egy Sujana dalam LP 2831. Ya, oleh karena itu, ya kan, LP itu harusnya dicabut dan demi hukum dinyatakan tidak berlaku. Kemarin juga ini menjadi masukan dari Komjen Pol Progresiono Purnawirawan. Masukan beliau adalah ini satu kekeliruan yang sangat prinsip. Ketika satu laporan polisi sudah dinyatakan dihentikan penyidikannya, maka keseluruhan terlapor atau tersangka otomatis juga seharusnya dinyatakan terhenti. Dalam langkahnya, Roy Suryo juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai ahli termasuk mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno serta Din Syamsuddin dan Muhammad Sobari. Oegroseno menegaskan penegakan hukum harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan maupun aturan internal Polri. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Dukungan para ahli tersebut diharapkan dapat memberi pertimbangan hukum sekaligus memperkuat posisi Roy Suryo TS di tengah proses pemeriksaan yang kembali berlanjut setelah berkas perkara dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Untuk mengenapi BAP, sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah ikhtiar di mana kita tidak saja menginginkan bahwa kasus ini dihentikan karena kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan. Dan apabila dengan keahlian beliau tadi, penjelasan dan kuliah beliau kepada Polda Metro Jaya itu tidak juga dihiraukan, maka betapa celakanya negara ini. Nah, beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur. Jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Bahkan mereka tidak melanggar aturan etik yang manapun, tidak. Tidak melanggar aturan moral yang manapun, tidak. Mereka sedang menyampaikan risalah kebenaran untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang pandai dalam bidang keilmuan. Nah, saya menyorot atasan tertingginya yang bekerja di atas landasan hukum, itu juga orang yang tidak memiliki dasar, yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania, waham kebesaran,
akan tetapi tingkah lakunya merunduk-runduk seperti orang yang rendah hati, seperti orang yang bijaksana. Dan karena itu para termul menganggap beliau itu wah orang yang bijaksana, orang yang murah hati. Malah ada yang berlebihan itu nabi ini mbahmu. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu siogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan. Lantas, akankah keterangan para ahli ini mempengaruhi status hukum Roy Suryo dan pihak terkait? Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.